Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kali ini kita akan ngobrol bareng Bunda Farida Nuraini yang luar biasa kesibukannya, tetapi subhanallah, masya Allah, beliau ini luar biasa juga dalam mensukseskan putra putrinya yang nanti beliau akan ceritakan bagaimana posisi putra putri beliau saat ini, yang kita tahu memang semuanya menjadi orang-orang yang sukses insya Allah. Amin. Langsung saja kita sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bunda Farida. Alhamdulillah sehat ya. Ini meskipun di tengah-tengah situasi masih pandemi, tetapi senantiasa sehat selalu. Amin, amin insyaallah. Semuanya berkumpul di rumah nih ya. Alhamdulillah, anak 3 semua di rumah. Berkahnya pandemi bisa kumpul. Alhamdulillah. Kalau nggak pandemi itu masya Allah, lebaran aja kadang nggak bisa kumpul ya. Malah sekarang jadi liburan lama. Iya. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang belum tahu Bunda Farida. Mungkin saya mohon Bunda Farida untuk memperkenalkan sekilas tentang keluarganya, keluarga kecilnya ya, karena cuma 3. Cuma putranya nambah lagi. Iya. Ya. Dari anak pertama dan sampai anak ketiga, sekarang usianya itu berapa Bunda? Anak pertama alhamdulillah sudah 25 tahun. Oh masya Allah. Berarti siap-siap menimang menantu. Menantu. Cari mantu sih. Terus yang kedua 22 tahun. Mbak Nadia, Kak Nadia ya? Nadia, beraknya 19. Oh iya, laki-laki, perempuan laki-laki ya. Tuh, kata orang Jawa itu sendang kapit pancuran. Sendang kapit pancuran, masya Allah. Dan semuanya itu luar biasa, mulai dari Kak Imat sampai yang Ragil itu menorehkan prestasi-prestasi yang kalau saya pernah mendapat bocoran sedikit dari Bunda Farida itu, Bunda Farida dan ayah itu tidak memaksakan, tetapi mereka itu berkembang sesuai potensinya. Iya. Nah, gitu ya Bunda ya. Mungkin ini ada pengalaman yang nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua Bunda. Bagaimana Bunda itu bisa mendampingi ketiga putra putrinya yang sedang kapit pancuran tadi itu menjadi orang yang berkembang sesuai dengan potensinya. Gimana Bunda? Iya. Jadi belajar pengalaman dari orang tua zaman dulu gitu kan, ada satu mindset atau pola pikir orang yang sukses itu adalah yang punya jabatan di kantor. Oh gitu ya. Yang swasta itu bukan orang yang keren. Begitu. Yang keren itu yang pakai seragam, yang Rapi, rapi, pakai sepatu gitu. Nah, makanya dulu kita itu dididik doyak jadi PNS gitu ya Bunda ya. Nah ini kan zaman sudah berubah. Betul. Pola asuh orang tua pun juga harus berubah menyesuaikan zaman. Kalau kita sekarang itu sudah pada zaman 5.0 gitu ya. Dulu ketika awal dari kita nggak ngalami ya yang 1.0 dan sebagainya sampai kemudian 4.0 kayak gitu. Dari setiap masa itu kan terjadi pergantian budaya, pergantian tradisi, pergantian teknologi ya, sehingga pola asuh orang tua pun juga harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti Bunda Farida termasuk orang tua yang mengikuti perkembangan zaman ya, berarti ya. Harus, tidak bisa kemudian kita itu copy paste. Dulu aku dididik orang tuaku seperti ini, maka aku akan mendidik anakku menjadi seperti ini gitu. Pola asuhnya sudah jadul ya orang tua kita, sehingga tidak bisa kita terapkan sepenuhnya
kepada anak-anak kita, walaupun tetap ada norma-norma, adab-adab yang itu diajarkan oleh orang tua kita yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Nah, khususnya masalah penyaluran potensi. Jadi memang ketika Allah itu menciptakan manusia, itu kan sudah satu paket dengan potensinya. Dan potensinya ini menjadi bekal jalan suksesnya di kelak kemudian hari. Jadi ini sudah satu paket seperti itu. Nah, masalahnya ada yang langsung terdeteksi potensinya sejak kecil, TK itu udah terlihat, SD terlihat, SMP terlihat. Tapi ada juga yang orang tuanya susah mendeteksi. Ya, ini dan anakku di bidang apa ini potensinya? Yang kedua tadi itu. Iya. Nah, inilah yang saya lakukan terhadap ketiga anak saya eksplor gitu. Saya eksplor. Hal pertama yang saya lakukan adalah memberikan semua kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kemampuannya. Anak saya bilang, "Mi, aku ingin ikut klub sepak bola." Oke. Kak Imat itu apa yang lagi? Yang nomor 2. Kalau Kak Imat dulu yang pertama ini silat. Gitu, ikut klub silat. Ayo. Di mana pencariannya itu ya dan sebagainya. Oke. Ini aku pingin jadi pembalap. Oke. Ada tayangan balap itu udah seneng banget gitu ya. Demikian juga anak yang lainnya, sehingga tugas orang tua itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak. Karena nanti di situ akan terdeteksi bidang apa yang paling disukai oleh anak kita. Nah, ini menjadi tugas orang tua untuk mengamati secara jeli. Karena kalau hanya sekilas, ya itu tidak akan butuh proses. Yang pertama kan sejak Kak Imat itu ya, sejak SD itu sudah terlihat potensinya di bidang IT. Gitu. Jadi zaman dulu kan belum seperti zaman sekarang, masih pakai flash disk, jangan pakai CD itu ya, pakai CD seperti itu. Kemampuan otak-atik komputernya itu cepat sekali. Sudah kelihatan sejak kecil itu sudah terlihat seperti itu. Sehingga ketika SMP kami kemudian berikan fasilitas untuk mengembangkan. Di SMP semakin berkembang, ya udah satu jalur gitu. Akhirnya kuliah dia pilih jurusan IT. Jadi tahapannya itu memang satu jalur gitu. Nah, alhamdulillah yang kedua, yang Nadia itu juga malah sejak TK sudah terlihat pun. Oh gitu. Jadi berarti memang ini ya, dari kecil udah mulai munculnya kelihatan semuanya ya. Iya. 1 dan 2 nih, Iya. 1 dan 2. Jadi Nadia itu sejak kecil itu suka bikin-bikin gitu ya. Kain perca dibikin mainan, dibikin dompet segala macam, terus gitu. Gambar ya. Kalau udah gambar itu masya Allah, satu buku gambar itu bisa habis sehari gitu ya. Sukanya masya Allah sampai lupa waktu. Dan ini luar biasanya itu Bunda Farida itu sebagai bundanya, sebagai umumnya itu ada kegalauan enggak? Karena kan kalau kita bicara tentang wali murid itu, tidak sedikit wali murid itu yang galau, yang panik kalau anaknya itu gimana ini Bu Guru, anak saya itu di rumah itu suruh baca nggak mau, kamu gambar lah. Bunda Farida mengalami itu gimana itu? Gimana? Kalau Bunda Farida ketika melihat Mbak Nadia yang seharian gambar habis satu buku gitu, jarang belajar. Nah iya. Ya, terus terang anak saya yang kedua ini jarang belajar. Tapi alhamdulillah ketika UNSD itu dia berada di posisi pertama. Masya Allah. Jadi memang surprise juga karena anak jarang belajar, jadi cuma gambar terus. Jadi guru-gurunya itu sudah hafal juga kalau Mbak Nadia itu di kelas itu nggak memperhatikan karena dia sibuk gambar gitu. Jadi ketika saya cek bukunya tidak ada satu lembar pun yang lepas dari gambar.